dan harus jujur pedagang itu. Nggak boleh artinya bohong lah ya. Kalau bohong kan pasti ketahuan. Jadi saya misalnya baik ya bilang baik, jelek bilang jelek, nggak bagus ya apa adanya. Jadi memang kita punya nama di situ. Jadi memang kita namanya bagus ya karena itu. Jadi sebetulnya nggak sulit berjalan itu asalkan kita sesuai dengan prosedur atau dengan agama yang kita. Prestasi pencapaian terbaik itu seingat saya ya satu, misalnya di bidang TNI Polri saya bisa dipesanin dari Pak Harto ke Pak Jokowi, 7 presiden berturut-turut dan semua jenderal seluruh Indonesia, hampir semuanya itu pernah kita rumat, itu satu. Yang kedua, saya pernah waktu dalam keadaan perang di tim-tim Dili, itu saya ke sana. Jadi waktu itu dan remnya Pak Yunus Sosfia. Saya dengan teman saya itu mendirikan koperasi Korem Dili 14WD Dili Tim-Tim. Masih ingat saya. Jadi barang-barangnya semua dari kita kirim ke sana. Lengkap ya. Jadi banyak barang saya. Jadi waktu itu saya masih jaya di Dili yang paling bagus itu dia dari Dili. Penghasilan dari Dili itu kan saya setiap hari itu bisa kirim 3 karung gitu mas ke sana. 3 karung, 3 koli besar ya. 3 karung bukan koli, 3 koli besar. Saya kirim ini Jalan Karet Surabaya. Itu yang saya paling mengesankan, Dili Tim-Tim. Nggak gampang loh perang orang sipil bisa dibawa ke sana. Tapi kalau saya ke sana dijemput mas di bandara, dijemput dengan pakaian dengan baju, bukan baju ya, dijemput dengan mobil dinas TNI. Kalau sendiri tidak berani saya kalau ke sana. Itu. Yang kedua, selain Dili, perang Irak-Iran. Perang Irak-Iran itu manfaat bajunya itu mas, perang doreng Irak apa itu, dan soklat. Nah, itu rame banget, tapi setelan atau celana atau apa tuh saya yang bikin tuh mas. Nah, dari situ. Jadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Keadaan perang saya bisa ke medan perang walaupun saya nggak perang gitu. Ya kan jarang ya kejadian gitu. Kecuali wartawan lah ya. Terus perang Irak-Iran kita yang menerjemahkan malah enak. Jadi saya ngarang bajunya Saddam Hussein itu laku mas di sini, keras. Celananya keras itu, ada habis. Berapa tahun tuh perang itu manfaatnya luar biasa itu. Dili juga selama perang juga. Jadi kalau perang itu malah tambah rame kita mas. Titik terendah orang bisnis itu sebetulnya biasa-biasa aja. Kalau sudah pengalaman dari bawah, itu kalau ada sesuatu itu tenang mas, nggak mungkin tergoyahkan. Tapi satu, relasi jangan sampai ciri. Itu prinsipnya satu, relasi yang sudah biasa mendukung itu jangan sampai tahu, jangan sampai ciri, dan seterusnya itu dipelihara. Informasinya harus dijaga, jangan sampai ada penilaian yang negatif. Karena kita ini walaupun keadaan turun ya, masih bisa bangkit karena relasi itu lengkap masih. Jadi lagi mas, bangkit lagi dengan mudah, tidak sulit. Tapi kalau nggak ada relasi, orang itu kalau sudah masalah, terus relasinya hilang, ya akan hilang semuanya. Jadi relasi itu dalam bisnis itu penting, amat sangat penting. Relasi itu harus dipelihara baik-baik. Pendukung dan pembeli, maksudnya pemasok dan pembeli itu harus dijaga sebaik-baiknya. Dan harus jujur pedagang itu. Nggak boleh artinya bohong lah ya. Kalau bohong kan pasti ketahuan. Jadi saya misalnya baik ya bilang baik, jelek bilang jelek, nggak bagus ya apa adanya. Jadi memang kita punya nama di situ. Jadi memang kita namanya bagus ya karena itu. Jadi sebetulnya nggak sulit berjalan itu asalkan kita sesuai dengan prosedur atau dengan agama yang kita miliki. Kira-kira gitu mas.
Pernikahan. Waktu pernikahan saya belum punya apa-apa, Mas. Ya belum punya karena dulu itu belum punya apa-apa lah, belum punya sudah kerja tapi belum punya harta yang mencukupi. Penghasilan belum tetap, masih belajar. Saya nikahnya kan belum punya apa-apa. Belum punya rumah, belum punya apa, jadi ikut mertua saya. Kebetulan mertua itu penjahit. Jadi saya sedikit nunut belanja, Mas. Ya tapi tidak lama. 1-2 tahun saya sudah bangkit kok. Sudah bangkit ya sudah nggak kesulitan. Justru bisa membantu semuanya. Keluarga saya bisa bantu keluarga, semuanya bisa bantu semua. Waktu tidur di pasar saya umurnya paling nggak ya 19 sampai 21. Jadi kumpul orang-orang itu, Mas. Jadi makanya saya kalau sekarang itu di bawah, bergaul dengan di bawah memang nggak biasa saya itu. Memang awalnya saya berangkat dari bawah, Mas. Jadi orang kaki lima, maaf ya, tidur dengan orang gelandangan itu biasa saya, Mas. Jadi tidak terbiasa lah ya, tidur dengan orang gelandangan itu biasa. Waktu itu kan 76 itu pasar dibongkar. Pasar dibongkar waktu itu wali kotanya Bapak Sugiono, kolonel, belum purnawirawan, masih dinas. Dibangun, saya kan tidak punya tempat. Saya berusaha beli penampungan kecil lah, mungkin kalau tidak salah ya 1,5 meter lah, lawan 1,5 gitu. Jadi pojok ya, di tempat tidur, di tempat jualan. Jadi istilahnya dulu tuh namanya apa ya, juduk, istilah sini tuh juduk, dasaran lah, kata orang Madura desar, kata orang sini juduk. Jadi kalau malam ditidurin itu di atasnya itu, Mas, gitu. Setelah selesai pasar itu saya dapat 1 nomor yang kita beli di penampungan itu, bisa naik, dapat 1. Kebetulan mertua saya punya, jadi jadikan 1 gitu loh, Mas, ceritanya gitu. Jadi dapat punya 2 di pasar itu. Dari situ berangkat ya sampai sekarang ini. Mesinnya masih ada itu, umurnya 100 tahun lebih itu. Jadi masih lengkap itu, jadi sejarahnya masih ada gitu loh. Orang yang paling berharga di saya ya semua berharga ya. Istri, kedua pegawai ya, terus saudara. Kalau istri kan memang sudah berangkat dari orang nggak mampu juga ya, jadi beliau mendukung lah ya. Jadi sama dengan kita, patuh. Jadi kalau saya pergi jauh misalnya ke Jakarta dan seterusnya, istri sudah bisa dipercaya dan pegawai sudah bisa dipercaya. Kebetulan pegawai saya itu awalnya saudara, masih family. Sekarang sudah buka semua, udah kaya-kaya semua, Mas. Sudah punya toko di pinggir jalan semua, Mas. Itu keluarga besar saya. Jadi silih berganti, Mas, jadi pegawai. Silih berganti setelah ini nikah, pergi. Memang programnya gitu, Mas. 10 tahun harus keluar sendiri. 10 tahun harus keluar buka sendiri. Terus itu berjalan. Ya sekarang ini sudah berubah karena sudah keluarga saya ini saya sudah kaya, sudah sukses ya. Sudah sukses semua. Kalau harta itu sudah berkecukupan karena mereka itu pencipta lapangan kerja semua seperti halnya saya. Nggak beda, Mas. Jadi sudah sukses lah semuanya. Nggak ada yang nggak sukses. Kalau keluarga itu sudah semua sukses. Kecil kemungkinan untuk tidak sukses. Kalau sudah bertahan di sini 1 tahun, itu akan bertahan terus. Kalau sudah 3 tahun, sudah luar biasa itu. Jadi dia sudah gila kerja, sudah senang kerja, sudah paham langkah-langkah kita. Memahami lah ya, dari A sampai Zulu, sifat-sifat kita sudah tertransfer semuanya, Mas. Itu kemenangannya. Makanya dalam agama itu, jadilah kau babu. Setelah kau jadi babu, bersekutulah kau. Cuman salahnya tidak bersekutu sekarang. Ini yang kurang jadi kurang jadi peluru yang hebat. Jadi kalau misalnya bersekutu membabu terus bersekutu itu luar biasa, Mas. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa kita semuanya, bukan keluarga saya saja semua. Bukan keluarga saya saja, tapi semuanya, Mas. Orang Indonesia ini condong jadi raja sendiri-sendiri. Itu kekeliruan yang sangat besar. Mestinya setelah membabu bersekutu. Kalau sudah bersekutu jadi satu, Mas, kuat. Makanya orang Indonesia itu kekuatannya nggak terpecah belah. Ya semua lini kan sekarang terpecah belah. Dari Dari awalnya sudah seperti itu. Katanya memang pecah belah. Mungkin katanya dari Belanda, dari apa, saya nggak ke bagian Belanda, saya nggak ngerti. Cuman memang perlu kesatuan. Nah, sekarang kan terpecah-pecah. Indonesia tuh hancurnya nanti ya karena terpecah-pecah, gampang, jadi murah, kan gitu. Jadi istilahnya itu mestinya harus membabu, setelah membabu tahu ilmunya,
terus bersekutu. Jadi saya pesan ke orang Malang ya harus begitu. Artinya ke orang Indonesia, bukan orang Malang ya, ke semua orang Indonesia harus seperti itu, jiwanya harus membabu supaya tahu. Jadi kalau bisa langsung berdiri sendiri, itu kan seperti itu kan sekarang. Ya perilaku semua bangsa kita kan seperti itu. Yang saya amati, yang saya lihat, yang saya terjemahkan. Sama istri saya itu sangat patuh, Mas. Sangat patuh, istri saya itu sangat patuh, cerdas dia, termasuk cerdas, cuman dia enggak sekolah ya. Jadi kita memang harus sabar, harus terus-menerus dikondisikan. Akhirnya kumpul dengan saya ya, akhirnya ikut apa yang kita lakukan, dia lakukan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya pasti banyak permasalahannya, kan butuh proses, butuh dewasa dan seterusnya. Cuman kesalahan itu adalah koyoke keharusan. Kalau bilang kewajiban sih tidak. Kalau salah itu kan salah satu misalnya kan nanti nggak salah lagi. Terus salah satu lagi nanti tidak salah lagi. Jadi memang harus mempercepat kesalahan supaya orang itu cepat sukses. Kalau belum pernah kesalahan, orang itu tidak akan pernah sukses. Karena sekarang kan orang Indonesia kan banyak berbicara di TV, di ini, tapi sampai detik ini belum pernah ada yang menyelesaikan permasalahan. Jadi memang harus dikurangi ngomong itu, Mas. Jadi harus melakukan. Dari situ kegagalan tidak akan gagal lagi. Gagal satu lagi tidak akan gagal lagi. Jadi anak muda nanti harus begitu, harus gagal, diperbaiki, nanti tidak gagal lagi. Memang intinya kalau saya berpikir itu harus mempercepat menyelesaikan kegagalan. Kira-kira gitu.